warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat sore. Ya, masih suasana Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir batin. Baik, saudara, sebelum kita lanjutkan perkuliahan, saya ingin menanyakan dulu, sampai hari ini baru 10 peserta yang mengumpulkan tugas. Bagi peserta yang belum mengumpul tugas, mohon informasi ada kendala apa? Ini sekalian saya absen ya. Yang belum mengumpul tugas, Wahyu Nopiarini. Ada Wahyu Nopiarini? Nggak hadir ya. Lalu Trisno J. Simanulang. Ada Trisno? Nggak ada ya. Anggra ini. Tidak ada. Mutia Wulandari. Ada Mutia, tidak hadir juga. Pita Deliana. Mohon izin, Prof. Ya. Prof, siap, Prof. Untuk Ibu Pita dengan Mutia, kalau untuk Bu Pita masih dirawat, Prof. Oh, sakit. Jadi siap, Prof. Kemudian untuk Mutia juga positif kemarin, Prof. Gitu. Oh, iya, iya. Dirawat di rumah sakit. Iya, saya nggak ada informasi. Karena ini Prof. tugas ini bagian dari penilaian. Yang jangan seperti kayak tahun yang lalu harus mengulang lagi karena gara-gara tidak buat tugas kan ini. Tapi kalau memang sakit, kenalnya sakit gitu ya. Ya, Prof. Oke. Lalu Maurits Marganda Ricardo. Nggak ada. Murdian. Tidak ada juga. Memang nggak aktif-aktif ini orang-orang ini ya. Diki Putra Arumawan. Febriana Elizabeth. Nggak ada. Hadir, Jadi, Prof. Febriana Elizabeth. Iya, Prof. Hadir. Kenapa nggak ngumpul tugas? Sudah, Prof. Sudah saya lampirkan kembali, Prof. Nggak ada itu. Ke email. Ke email yang mana? Nggak ada, nggak masuk, nggak ada. Izin saya harus lampirkan lagi atau seperti apa, Prof? Saya udah kirim. Nggak masuk di email sini, nggak ada. Iya, saya coba kirim lagi ya, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi yang sakit Mutia sama Pita ya? Siap, betul, Prof. Coba ya, oke. Saya tulis sakit di sininya. Siap, terima kasih, Prof. Mohon maaf sebelum itu. Ya. Ya, jadi Febriana, Anda kirim lagi. Baik, Prof. Ya, Ini baik, saudara, saya ada yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjutkan presentasi dari sudah ngumpul ya, atas nama Ratna, lalu nanti Eva Luciana, Aristian, terus M. Ardiansah, dan yang terakhir nanti Febriana. Ya. Saudara, akhir-akhir ini banyak tuntutan ya, tuntutan atau wacana dari para pakar untuk melanjutkan lagi ya perjuangan mensahkan ya, RUU KUHP yang sudah bertahun-tahun ya, diperjuangkan, dirumuskan, ya, diformulasi untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Ya. Lebih-lebih terakhir kita juga merasa berduka gitu ya dengan
meninggalnya para pakar hukum pidana yang seluruh kemampuannya sudah dicurahkan ya untuk perumusan RUU KUHP itu. Sebelumnya telah wafat Profesor Dr. Muladi, ya. Lalu kemarin baru beberapa hari ini juga telah wafat Profesor Marjono ya, Boy Marjono dari UI. Itu beliau itu merupakan pakar-pakar hukum pidana yang hampir seluruh kemampuannya sudah dicurahkan ya untuk perumusan RUU KUHP itu. Seperti yang sudah kita bicarakan, mengingat kondisi heterogenitas bangsa Indonesia di satu sisi, ya, lalu perkembangan zaman di sisi yang lain, urgensi pembaharuan hukum pidana Indonesia itu sangat terasa saat ini. Ya. Oleh karenanya ada kewajiban akademik kita yang sedang menempuh pendidikan, khususnya yang mengambil bagian hukum pidana, untuk sama-sama kita ya, melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana Indonesia ini. Mengingat KUHP yang sekarang Anda semua sudah membicarakan pada presentasi yang lalu, bahwa begitu banyaknya kelemahan-kelemahan yang kita hadapi selama ini menggunakan KUHP peninggalan penjajah itu, ya, penjajah itu. Oleh karenanya minimal gitu ya, kita bisa mengeksplor gitu ya, mengembangkan gitu ya, prinsip-prinsip yang sudah tertuang di dalam buku 1 RUU KUHP itu. Ya. Dalam kajian-kajian ilmiah kita. Ya, maksud saya berharap dari kelas kerjasama ini yang mayoritasnya para hakim gitu ya, para praktisi hukum, dan menempatkan posisi strategis ya, karena hakim juga mempunyai kewajiban untuk mengeksplor ya, melakukan penemuan hukum gitu ya, refinting dalam rangka menangani kasus-kasus tertentu ya, untuk lebih mendayagunakan ya ilmunya ya, pengetahuan Anda yang Anda tempuh di S2 ini diwujudkan atau diimplementasikan pada putusan-putusan yang bersifat progresif gitu ya. Jadi putusan-putusannya sudah tidak lagi mensandarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang sudah-sudah ya, meniru yang sudah-sudah, apalagi copy paste ya terhadap putusan-putusan yang lama-lama. Tinggalkan semua putusan-putusan yang lama itu, sepanjang baik bisa kita ambil ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata ilmunya gitu ya, ilmu hukum pidananya itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian, maka Anda para penegak hukum itu harus berpikir yang futuristik gitu ya, berpikir untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Jangan hanya sekedar untuk menyelesaikan problem yang bersifat kasuistis gitu ya, tetapi juga bisa berdampak ya, pada tujuan akhir dari penegakan hukum pidana itu gitu ya. Kita banyak menemukan kasus-kasus gitu ya yang putusannya didasarkan kepada
cara pandang yang positivistik gitu ya. Karena undang-undangnya seperti itu, lalu putusannya harus seperti itu, padahal belum tentu harus seperti itu. Ya, jadi banyak pilihan-pilihan, ya banyak pilihan-pilihan dalam rangka untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ya, jadi kemanfaatan hukum, ya, lalu faktor-faktor yang ada di sekitar penegakan hukum pidana, ya, itu semua harus menjadi pertimbangan dalam rangka mengimplementasikan pembaharuan hukum pidana yang kondisinya seperti sekarang ini, gitu ya. Namun kalau RUU KUHP itu sudah menjadi undang-undang, itu sudah mengikat dan bisa implementasikan secara umum, gitu ya. Namun dengan kondisi seperti sekarang ini, diharapkan implementasi dari prinsip-prinsip pembaruan hukum pidana yang ada di dalam RUU KUHP itu bisa diimplementasikan, gitu ya, di dalam menangani kasus-kasus yang bersifat kasuistis itu. Ya. Ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan ini sebelum kita lanjutkan presentasinya. Tolong nanti Saudara Aristian ya sampaikan kepada rekan-rekannya yang belum ngumpul tugas itu, gitu ya. Baik, Pak. Karena jangan sampai nanti harus mengulang gara-gara tidak mengumpul tugas. Dan sudah banyak contoh gitu ya. Mahasiswa mata kuliah ini yang harus mengulang gara-gara itu gitu. Jadi maksud saya mengapa kita harus mengulang gitu ya. Kalau memang harus bisa kita selesaikan di semester ini ya. Banyak urusan lain kita gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan, saya persilakan Saudara Ratna ya, Ratna Widianing Putri ya, untuk mempresentasikan makalahnya. Oke, baik. Silakan. Ya. Untuk makalah saya berjudul dengan hipnoterapi terhadap narapidana anak pelaku tindak pidana kesusilaan sebagai pembaharuan hukum pidana di era digital, Prof. Nah, terkait dengan hal tersebut itu dimulai dari adanya kan perkembangan teknologi nih sekarang ini. Kita berada dalam zaman teknologi sehingga akan banyak juga informasi-informasi yang berhubungan dengan pornografi. Nah, itu kebanyakan anak-anak bisa atau mudah untuk mengakses konten tersebut. Bahayanya adalah ketika konten porno tersebut masuk ke dalam pikiran anak, maka akan masuk ke pikiran bawah sadarnya anak tersebut. Karena pikiran sadar seseorang anak itu masih belum berkembang secara sempurna, seperti itu. Ketika informasi tersebut secara terus-menerus masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak, maka akan menjadi suatu value atau nilai yang berada dalam pikiran bawah sadar anak tersebut. Nah, kemudian ius constitutumnya sekarang ini untuk pemberian pidana kepada anak yang biasanya melakukan tindak pidana kesusilaan adalah dilakukan pembinaan di LPKA. Nah, permasalahannya adalah di LPKA itu saat ini sebagaimana dari hasil laporan dari Kemenkumham sendiri di sana untuk ahli yang terkait dengan psikolog ataupun ahli-ahli yang berhubungan langsung dengan anak itu masih belum sepenuhnya LPKA memenuhi itu, seperti itu, hanya ada BK. Kemarin saya pernah sempat penelitian di sana hanya ada BK, sehingga menurut dari penelitian ini untuk membina anak terkait dengan penyelesaian di secara akarnya itu belum maksimal gitu, Prof. Nah, oleh karena itu usulan atau yang menjadi hukum yang dicita-citakan dalam makalah ini adalah diterapkannya hipnoterapi. Hipnoterapi ini dia sifatnya ilmiah, dia itu adalah
dapat mengakses pikiran bawah sadar anak sehingga ketika hipnoterapis itu dapat mengolah pikiran bawah sadarnya atau mengurangi nilai-nilai terkait dengan konten pornografi yang sudah merasuk dalam pikiran bawah sadar anak itu, sehingga anak itu nanti akan eh, apa namanya, selesai secara penuh gitu. Jadi dia pembinaannya adalah sampai ke sana gitu. Terkait dengan hipnoterapi ini disarankan atau diutarakan ini sebagai pembinaan yang berbasis, atau mengikuti arah perkembangan teknologi ini. Jadi karena ada perkembangan teknologi yang, tadi itu ada konten pornografi sehingga ini dapat diharapkan sebagai hukum yang dicita-citakan untuk dapat diterapkan, untuk membantu pembinaan terhadap anak yang berada di LPKA itu. Kenapa diambil hipnoterapi ini sebagaimana saat ini juga sudah diterapkan hipnosis forensik itu sebagai metode investigasi. Jadi, untuk memperbaharui hukum pidana Indonesia sarankanlah atau diutarakan terkait dengan hipnoterapi ini. Dari makalah saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, bagus ya. Jadi kalau untuk narkoba, ya, narkotika itu ada rehabilitasi gitu ya. Jadi untuk yang khususnya anak pelaku pornografi ini menggunakan hipno ini ya, ya bagus itu ya. Oke, selanjutnya Epa Luciana Herianto. Ada Epa? Hadir, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Makalah saya berjudul Legalitas Alat Bukti SMS dalam Hukum Acara Pidana. Untuk latar belakangnya sendiri berangkat dari perkembangan teknologi, kemudian namun teknologi memang dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, namun dalam perkembangannya teknologi sendiri itu sebenarnya dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun di luar tujuan awalnya, namun kadangkala teknologi tersebut juga digunakan dan menjadi pedang bermata dua bagi yang menggunakannya itu, Prof. Nah, teknologi informasi yang terus-menerus berkembang ini tanpa disadari telah memunculkan berbagai masalah sosial yang baru. Seiring dengan berkembangnya ini, penggunaan SMS sendiri telah banyak dipakai sebagai modus-modus untuk melakukan kejahatan. Seperti yang kita ketahui, ada SMS yang memuat tentang perintah atau ajakan, seperti contohnya agar tesismu segera diproses, siapkan uang sejumlah titik-titik, serahkan di tempat biasa, seperti itu. Kemudian ada bonus penipuan yang mama minta pulsa, seperti itu, Prof. Kemudian ada pesan yang berbau sara atau isu-isu yang meresahkan masyarakat. Nah, untuk menyikapi perubahan sosial yang ada tersebut, kemudian muncul suatu tantangan yang dihadapi oleh hukum di Indonesia untuk bagaimana sih SMS ini bisa menjadi suatu alat bukti di persidangan gitu. Nah, untuk pembahasannya sendiri berangkat dari pasal 184 KUHP yang awalnya telah mengatur bahwa untuk mengenai alat bukti yang sah itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang seperti kita ketahui sebenarnya dalam hukum acara pidana kita itu menganut sistem bahwa tiada seorang pun dapat dihukum kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. Nah, ketentuan alat bukti yang seperti disebutkan tadi berorientasi pada perkembangan teknologi sehingga penggunaan teknologi menjadi suatu keharusan apabila dalam persidangan menggunakan alat bukti ini. Dengan demikian maka SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk sesuai dengan pasal 184 KUHP. Namun memang dalam penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri karena SMS ini dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk apabila terindikasi adanya suatu isyarat tentang adanya suatu kejadian di mana isi dari SMS tersebut mempunyai persesuaian antara kejadian yang satu dengan yang lain, di mana isyarat yang melahirkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Nah, tapi untuk menentukan apakah bukti petunjuk itu merupakan SMS ini dapat digunakan dalam menyelesaikan satu
kasus tindak pidana atau tidak, perlu dilihat lagi bahwa penegasan pasal 188 ayat 3 itu menyebutkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa hakim diperlukan prinsip hakim aktif untuk menentukan apakah SMS ini dapat digunakan untuk alat bukti petunjuk atau tidak. Nah, jadi syarat agar SMS bisa menjadi sebuah alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti lain, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, ataupun keterangan terdakwa. Nah, namun SMS tersebut juga dapat dijadikan alat bukti apabila telah memenuhi syarat bahwa nomor yang dipergunakan untuk mengirim SMS agar dapat lebih valid untuk dijadikan alat bukti haruslah memenuhi persyaratan, antara lain nomor tersebut pasca bayar, yang dalam aktivasinya harus menyertakan syarat-syarat seperti fotokopi KTP dan syarat lainnya. Kemudian apabila nomor tersebut prabayar adalah nomor yang sudah terregistrasi berdasarkan Permen nomor 23 Kominfo M 2025 tentang kewajiban registrasi pengguna prabayar dan pasca bayar. Namun sebenarnya apabila dikaji lebih dalam lagi, KUHP secara eksplisit itu sebenarnya belum secara tegas mengatur mengenai alat bukti elektronik yang sah, sehingga kemudian diperlukan suatu rekonstruksi penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia melalui sebuah pembaruan. Di sini Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang dimana kalau kita baca di pasal 1 dan pasal 5 ayat 1 telah disebutkan bahwa pada intinya apabila SMS tersebut dicetak, maka dapat dijadikan alat bukti yang sah. Nah, SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk meskipun dalam pernyataan tertentu. Nah, kemudian kesimpulannya, Prof, pengakuan terhadap pembuktian elektronik itu dipertegas pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang dijelaskan bahwa pembuktian elektronik adalah sebagai penambah atau perluasan dari pembuktian yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 5 tersebut, hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga SMS dapat dijadikan alat bukti apabila terindikasi adanya suatu isyarat tentang adanya suatu kejadian di mana isi dari SMS tersebut sesuai dengan kejadian yang satu dengan yang lain, di mana isyarat yang melahirkan suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Untuk sarannya, hakim dan para penegak hukum lainnya diharapkan dalam memeriksa dan mengadili perkara itu hendaknya dapat lebih cermat dan bersikap lebih efektif, bersikap lebih aktif dalam menilai suatu alat bukti elektronik, mengingat bukti tersebut memang tidak terdapat dalam KUHP dan hanya sebagai perluasan dan dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah atau diedit sehingga sulit untuk menilai keasliannya. Dan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, pemerintah juga diharapkan untuk segera menambah pembuktian secara elektronik ini ke dalam regulasi ataupun KUHP agar pembuktian secara elektronik memiliki kekuatan hukum dalam penggunaannya dianggap sah jika dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan dan mempermudah pekerjaan para penegak hukum. Prof. Terima kasih. Ya, oke, bagus ya. Jadi sekarang ini sudah menjadi tuntutan zaman gitu ya, berkaitan dengan era digitalisasi ini, penanggulangan kejahatan sudah tidak bisa lagi semata-mata bersandarkan dengan cara-cara yang bersifat konvensional gitu ya, harus dilakukan secara kontemporer karena modus operandinya juga udah kontemporer gitu ya. Namun yang jadi masalah bagi kita gitu ya, ada kaitannya juga seperti yang saya katakan tadi itu, karena cara berpikir legistik ya, positivistik kita itu di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya, lalu di kalangan penegakan hukum pada khususnya gitu ya, maka hal-hal yang bersifat baru gitu ya, itu dalam tanda petik masih susah untuk diterima kalau tidak ada regulasinya, kalau tidak ada aturan formalnya gitu ya. Padahal
dengan kondisi kekinian tadi itu kita sudah tidak bisa lagi bersandarkan seperti itu. Yang jadi problem mungkin kalau untuk lebih diperdalam kajiannya itu gitu ya. Mengingat SMS tadi itu lebih diorientasikan kepada petunjuk gitu ya, dan di satu sisi petunjuk itu merupakan alat bukti yang menjadi kewenangan hakim gitu ya untuk mengimplementasikannya, untuk menggunakannya. Problem sekarang dengan adanya pra peradilan ya, penetapan tersangka itu sebagai objek pra peradilan ya, ini bisa ada aspek negatifnya juga tuh ya. Apakah pada proses penyidikan penyidik sudah bisa mengeksplor ya, menggunakan SMS itu sebagai alat bukti gitu ya. Nah, bisa-bisa nanti karena cara pandang yang logistik tadi itu ya, karena tidak ada dasar hukumnya, lalu di pra peradilan itu dinyatakan tidak sah dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu dibahas lebih dalam dengan kondisional yang ada sekarang ini. Bagus, kita lanjutkan. Aristian, ya, Aristian Akbar. Baik, Pak. Silakan. Ya, saya akan membahas judul makalah efektivitas peradilan pidana yang dilakukan secara online dalam mencari kebenaran material untuk mewujudkan keadilan objektif. Bahwa hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa kita masuk ke era digital dengan segala pernak-perniknya yang serba canggih. Tapi namun kemudian akibatnya era modern saat ini selalu berwajah ganda, double face. Di satu sisi dia memberikan manfaat, di sisi yang lain memberikan mudarat juga, memperluas tindak pidana secara global. Nah, lahirlah Perma perubahan revolusioner setelah diterbitkan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Di sini ada pendapat Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Pak Suhadi, prinsip-prinsip persidangan pidana secara online tetap mengacu pada KUHP yang pada dasarnya semua pihak tetap hadir dalam forum persidangan, dan dalam prinsipnya mencari kebenaran material sudah diatur KUHP di dalam ketentuan KUHP. Namun dapat kita sadari kehadiran sidang online ini juga salah satu menanggapi situasi yang tidak terduga sebelumnya, yaitu adanya pandemi virus corona. Namun pada praktiknya proses peradilan online ini menjadi disorot. Apakah efektif dalam menemukan kebenaran material dengan menggunakan sidang online yang sudah ditetapkan dalam Perma? Karena menurut Nelson Nicodemus Simamora, menilai perkara pidana secara daring tidak sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran material dalam mengungkap sebuah perkara. Hal ini hanya bisa dicapai jika sidang digelar secara langsung di pengadilan. Prinsip peradilan pidana untuk mengadili terdakwa dilakukan secara transparan dalam persidangan yang terbuka untuk umum guna mencari kebenaran material. Selain itu, sidang pidana digelar secara online pun sulit mengontrol adanya dugaan suap atau korupsi di pengadilan. Artinya akan menghambat juga badan pengawasan untuk mengawasi gerak-gerik para penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, pengacara, dan persidangan secara online. Mengutip juga pendapat Profesor Maroni bahwa mekanisme pemeriksaan perkara pidana mewujudkan fungsi peradilan. Di dalam hal ini hakim dan panitera pengadilan melakukan tugasnya dengan benar dan mereka dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang dan keadilan substansial. Adanya ketentuan tersebut secara terbatas sesuai dengan fungsi hukum acara pidana adalah untuk mengontrol aparat penegak hukum, bukan hanya para kriminal. Nah, oleh karena itu makalah ini mengangkat tema besarnya tentang efektivitas kebenaran material, begitu, Prof. Kemudian pembahasannya masuk ke karakter hukum modern dan era digital. Di sini, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya,
tentang karakter hukum modern, bahwa perkembangannya, bahwa modernitas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1, mempunyai bentuk tertulis. 2, hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara. 3, hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Selanjutnya, hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat agent of change atau pelopor perubahan. Dan ini dilatar belakangi juga sejarah dan kehidupan sosial di masa lalu seperti di kawasan Eropa dengan dominasi paradigma positivisme yang melahirkan konsep rule of law. Akibatnya, hukum bersifat formal, prosedural, berlaku nasional, dan dominasi negara dalam merekonstruksi dan menerapkan hukum. Langsung tentang kebenaran material dalam peradilan pidana secara online. Terkait dengan Perma nomor 4 tahun 2020 yang mengatur mengenai administrasi dan persidangan perkara pidana melalui sistem online sampai saat ini terus mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini yang telah memasuki era digital. Hukum yang dibangun dengan konstruksi asas legalitas, teritorial, dan perbuatan dipandang sebatas secara fisik, hukum juga semakin pragmatis dengan tujuan seolah mengakomodir semua problem di masyarakat atau mengandung tujuan ekonomi politik penguasa yang semuanya jelas bersifat sesaat dan setempat, lokalitas, sektoral. Kehadiran Perma nomor 4 bertujuan untuk menanggulangi membatasi juga penyebaran COVID-19 justru terlihat hasilnya kontraproduktif berkaitan dengan mencari kebenaran material yang dinilai sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. Menyelesaikan perkara pidana salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan. Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana sangat terkait dengan konsep kebenaran material yang dianut dalam hukum pidana, yakni peristiwa pidana dan hukumnya. Kebenaran material mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana. Tujuan dari hukum pidana yang sebenarnya adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidak mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Upaya mencari dan menemukan kebenaran material dalam acara pidana tampaknya merupakan suatu hal yang sudah sewajarnya dan seharusnya dilakukan. Misal pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya merupakan peristiwa-peristiwa yang diancam pidana dalam hukum pidana dan dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang pelakunya dirasakan sebagai patut dipidana. Lanjut, menurut Luhut, persidangan pidana secara online sangat mengganggu prinsip fair trial, peradilan jujur dan adil. Penetapan sidang perkara secara pidana secara online pada praktiknya dilakukan secara tergesa-gesa yang dapat mengurangi, menyampingkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian dalam mencari kebenaran material yang akan sangat mempengaruhi hakim dalam memutus perkara pidana. Pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHP didasarkan tentang keadilan yang bebas, terbuka untuk umum, dan diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan murah, serta bebas, adil, dan tidak memihak. Keadilan adalah dilakukan demi keadilan yang berdasarkan pada Tuhan, sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perwujudan asas keadilan, maka idealnya penyelenggaraan peradilan pidana harus efektif, transparan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kepentingan hukum para pencari keadilan. Oleh karena itu, administrasi peradilan pidana di tahapan putusan harus dilaksanakan secara efektif, terbuka, akuntabel, dan memenuhi kepentingan hukum para pencari keadilan, apalagi dalam perspektif KUHP menempatkan status terdakwa sebagai subjek persidangan sehingga tersedianya perlakuan yang manusiawi terhadap tergugat dengan memenuhi hak-haknya selama berlangsungnya persidangan.
Selanjutnya masuk ke substansi pihak-pihak yang dirugikan dalam persidangan pidana online. Proses peradilan pidana yang dilakukan secara online dapat merugikan siapapun dalam proses pidana tersebut, khususnya dalam hal beban pembuktian. Hal yang lebih berat dampaknya dapat merugikan adalah hakim dalam mencari kebenaran material dan sekaligus penjaminan hak-hak terdakwa yang berefek daripada putusan hakim itu sendiri. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam proses persidangan pidana tanpa memperhatikan acuan sebagaimana tersebut melahirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pidana yang kehilangan sifat hukum pidana. Bahkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau tindak pidana yang dilegalkan secara terselubung. Mengutip Prof. Maroni yang sering menyebutkan ini juga dalam perkuliahan kita, menurut Packer, jika hukum pidana digunakan secara sembarangan dan memaksa, maka asas-asas hukum pidana akan kehilangan sifatnya sebagai jaminan utama, bahkan menjadi ancaman utama. Upaya tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif pada penegakannya, maka karena pengaturan tersebut harus mempertimbangkan atau mengakomodasi nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari kepentingan hukum masyarakat di mana peraturan perundang-undangan pidana diberlakukan. Terlebih jika terdakwa dan saksi yang dimintai keterangannya itu memiliki halangan-halangan seperti penyandang disabilitas dan lain-lain, yang secara persidangan tatap muka sangat sulit dimintai keterangannya, apalagi lebih-lebih secara online, tentu akan sangat merugikan. Jika infrastruktur untuk mendukung peradilan pidana secara online kurang memadai, potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian, jadi ini akan sangat mengganggu prinsip fair trial. Hal ini selaras juga dengan pendapat Prof. Maroni bahwa implikasi dari nilai-nilai Pancasila yang menginspirasi para penegak hukum mewujudkan proses penegakan hukum menuju penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kinerja aparat penegak hukum akan dilakukan dengan cara jemput bola dan menangani perkara dengan sepenuh hati. Hal ini dilakukan mengingat tujuan hukum antara lain keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan kepada warga negara. Hal ini penting bagi penegak hukum untuk berkomitmen, mengingat hingga saat ini masih banyak kasus pidana seperti yang terjadi pada masa penjajahan, kasus Sengkon dan Karta yang telah menjalani hukuman lebih dari 5 tahun karena terbukti melakukan pembunuhan, namun ternyata bukan pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, tentu proses peradilan pidana secara online yang belum sempurna, baik secara infrastruktur, baik kesiapan para petugas, dapat merugikan khususnya terdakwa saja tidak mendapatkan kebenaran material dalam suatu proses persidangan dan akan sangat bertentangan pada tujuan hukum itu sendiri dalam mencapai keadilan yang objektif. Kesimpulan, Prof. Kesimpulan bahwa kebenaran material dalam KUHP dipandang pertama-tama sebagai tujuan hukum acara pidana, sebagai asas hukum acara pidana, dan bahwa kebenaran material berkaitan dengan sistem pembuktian pidana yang mana keputusan hakim harus berdasarkan alat-alat yang sah di persidangan. Setelah terbitnya Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana diperoleh secara online, dan atas dasar itulah persidangan pidana dilakukan secara online, baik dilakukan untuk mengurangi atau membatasi penyebaran virus COVID-19, dinilai belum efektif, khususnya dalam proses pembuktian untuk mencari kebenaran material dalam mewujudkan putusan hakim yang adil secara objektif. Ketidakefektifan Perma nomor 4 tahun 2020 tersebut menuai banyak kerugian bagi berbagai pihak. Hal yang lebih berat dampaknya dapat merugikan adalah hakim dalam mencari kebenaran material dan sekaligus penjaminan hak-hak terdakwa yang berefek kepada putusan hakim itu sendiri. Terlebih saksi dimintai keterangan yang merupakan penyandang disabilitas atau mengalami kendala-kendala teknis yang secara persidangan, secara tatap muka juga sangat sulit dimintai keterangan lagi dilakukan secara online. Hal itu tentu berseberangan dengan asas-asas hukum pidana dan juga tujuan dari hukum acara pidana yang sebenarnya adalah mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Udah selesai.
Sudah, Prof. Sudah, Ya. Prof. Ya, oke, ya, jadi berkaitan dengan persidangan online ini, saya pikir persidangan secara online ini merupakan salah satu cara ya persidangan yang bisa kita akomodir, ya bisa kita ambil, lebih-lebih berkaitan dengan kondisi geografis negara kita. Gitu ya. Saya pernah dapat cerita itu ada di suatu daerah di Sulawesi sana, itu ada ketua PN-nya mahasiswa, mantan mahasiswa kita juga, alumni S2 kita PN sana, itu katanya dari polsek yang menangani suatu perkara ke pengadilannya itu sampai berhari-hari gitu ya untuk nyampai ke pengadilan gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini justru perlu dijawab ya, dengan kemajuan teknologi. Ya, bukan hanya gara-gara pandemi sebenarnya, hanya yang jadi masalah barangkali gitu ya. Bagaimana mengimplementasikan ya agar persidangan secara online ini dengan berbagai keterbatasan itu bisa meminimalis ya, mengurangi ya dampak-dampak negatif berkaitan dengan keadilan itu. Oleh karenanya pada waktu ada FGD dengan Mahkamah Agung, ya saya salah satunya saya katakan pada proses peradilan secara persidangan secara online ini, hakim harus juga salah satunya mengeksplor ya, prinsip atau ajas indubio pro reo, ya, suatu ajas yang mengatakan jika terjadi keraguan-raguan, gitu ya, maka harus menguntungkan terdakwa, gitu ya, untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan seperti tadi itu. Baik ya, bagus ya, saudara, sudah azan, gitu ya, azan asar. Bagi Anda yang mau sholat, saya persilakan, gitu ya. Saya tidak menghalangi Anda, ya silakan gantian sholat, gitu ya. Karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan untuk presentasinya Saudara M. Ardiansah. Ada Ardiansah? Hadir M. Ardiansah? Tidak ada ya. Lalu terakhir Febriana Elizabeth, tadi katanya sudah punya itu ya. Iya, Silakan. baik, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya, Prof. Makalah saya berjudul Kekuatan alat bukti rekaman suara dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana. Sama seperti rekan saya yang sebelumnya, kalau yang tadi terkait bukti elektronik terkait dengan SMS, kalau saya terkait dengan rekaman suara, Prof. Ya. Pembuktian suatu tindak pidana sebagaimana secara tegas telah diatur di dalam pidana formilnya yaitu KUHP. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dan dimaksud dan diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Seiring dengan perkembangan era digital yang membawa manusia, seiring dengan perkembangan globalisasi yang membawa manusia hidup dalam era digital, alat bukti pun semakin berkembang dan semakin kompleks. Dalam tindak pidana korupsi, khususnya penggunaan alat bukti elektronik, yaitu alat bukti berupa hasil penyadapan berupa rekaman suara diakui sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, yang menyebutkan
bahwa khusus untuk tindak pidana korupsi alat bukti dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Dan yang kedua, dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, tanda, angka, dan perforasi yang memiliki makna. Rekaman suara sendiri merupakan hasil penyadapan pada proses penyelidikan dapat dianggap sebagai petunjuk karena dapat dikategorikan sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti, surat, dan juga persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan. Lebih lanjut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan adanya kekhususan mengenai alat bukti yang menyatakan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasar hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31. Berdasarkan hal tersebut, maka mengenai alat bukti petunjuk pada tindak pidana korupsi juga bisa didapat melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk. Namun alat bukti petunjuk di sini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain, namun hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk tersebut, sehingga hakim bebas untuk menilai dan mempergunakannya dalam upaya pembuktian. Pengakuan alat bukti elektronik juga terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Yang kedua, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Mengenai proses pembuktian sendiri, proses pembuktian meliputi hal yang sangat luas. Kekuatan suatu pembuktian terletak pada bukti yang diajukan. Apabila bukti tersebut sudah relevan, pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima atau diabaikan untuk menjerat para koruptor. Terhadap alat bukti elektronik berupa rekaman suara, alat bukti ini dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum berdasarkan pasal 5 ayat 3 Junto pasal 6 Undang-Undang ITE yang menyatakan dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Dan yang ketiga, dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dan memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur dan petunjuk. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperoleh keterangan bahwa rekaman suara dapat diakui keabsahannya apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga bukti rekaman suara tidak dapat diragukan. Terkait dengan asli tidaknya suatu rekaman suara yang diajukan, perlu dilakukan audit terhadap rekaman suara tersebut. Jika suatu rekaman suara sudah diaudit atau disertifikasi oleh suatu badan standar, maka alat bukti rekaman suara tersebut tidak bisa disangkal dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Lalu, dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang mempersulit KPK sendiri dalam mendapatkan rekaman suara untuk dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Kendala yang pertama itu datangnya dari internal, adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam teknik penyadapan sendiri untuk menunjukkan keautentikan data rekaman suara.
berkaitan dengan adanya keterbatasan penyelidik dalam proses penyelidikan, termasuk melakukan penyadapan. Yang kedua, pembuktian keotentikan data rekaman suara. Pihak KPK masih harus melakukan beberapa kajian mengenai keabsahan barang bukti elektronik, khususnya print out hasil penyadapan atau transkrip hasil percakapan. Yang kedua, kalau dari eksternalnya sendiri itu terkait dengan pro kontra kewenangan KPK untuk menyadap. Yang kedua, keberatan pihak provider sendiri untuk menyerahkan hasil rekaman percakapan. Yang ketiga, ada kemungkinan bocornya informasi saat penyidikan dikarenakan penyadapan harus izin dulu ke ketua pengadilan, adanya kemungkinan bocornya informasi tersebut. Yang keempat, adanya kendala terkait dengan pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi tersebut. Kesimpulannya, perubahan pesat teknologi dan informasi ke arah kemajuan globalisasi berdampak hampir ke semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi, terutama pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi, pembuktian di masa sekarang tidak bisa hanya mengacu pada pasal 184 KUHP karena rumusan alat bukti ini sudah kurang relevan lagi di masa sekarang, namun juga tidak dapat dilepaskan dari bukti elektronik. Karena adanya era digital saat ini, maka diperlukan adanya pembaruan hukum khususnya di dalam hukum pidana agar dapat mengcover hal-hal yang mengalami perkembangan, salah satunya adalah alat bukti. Sistem elektronik dipergunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisa, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarluaskan informasi elektronik. Penggunaan alat bukti elektronik, khususnya rekaman suara, dapat diakui sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam tipikor sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Rekaman suara tersebut dapat diakui keabsahannya apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE sendiri. Alat bukti elektronik berupa rekaman suara ini mempunyai kekuatan pembuktian apabila dapat diakses, dijamin keaslian dan keutuhannya. Terkait dengan keasliannya sendiri, dapat diajukan perlu dilakukan audit terlebih dahulu. Jika suatu rekaman sudah diaudit atau disertifikasi oleh suatu badan standar, maka alat bukti tersebut, rekaman suara tersebut tidak bisa disangkal dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan. Seperti itu, Prof. Dari saya, terima kasih. Ya, betul. Baik, saudara, jadi sudah semua ya. Saudara Ardiansa yang tidak hadir sudah mempresentasikan makalah-makalahnya. Nanti saudari Febriana ya, ini belum masuk juga ininya ya. Belum masuk ya, Prof? Iya, nanti diinikan. Oh ya, nanti saya kirim lagi. Saudara, karena minggu depan itu adalah pertemuan terakhir dengan saya, ya. Selanjutnya nanti akan diasuh oleh Dr. Sofian Sitepu, maka minggu depan kita akan ujian tulisnya. Ya, mohon saudara Asdian informasikan ke rekan-rekannya yang nggak hadir hari ini. Baik, Prof. Untuk kita ujian tulis, ya, sama seperti tadi kita mulai pukul 2.40 ya. Ya, 2.40 sampai pukul 16 kita ujian tulisnya. Dan selanjutnya nanti akan diasuh oleh Dr. Sofian Sitepu. Baik saudara, saya pikir sudah cukup ya ini kita kajian pembaruan hukum pidana dari saya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bicarakan selama pertemuan ini ada manfaatnya untuk kemajuan studi Anda, khususnya dalam rangka penulisan tesisnya. Ya, karena seperti yang saya sampaikan pada awal perkuliahan itu, bahan mata kuliah ini untuk penulisan tesis itu banyak benar ya, karena berkaitan dengan pembaharuan. Itu bisa Anda
explore, bisa Anda manfaatkan ya, dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Ya. Dan seperti yang saya sampaikan juga, salah satu strategi yang bagus bisa diimplementasikan ya, bahwa tugas-tugas di mata kuliah di S2 ini bisa Anda manfaatkan untuk penulisan tesisnya, gitu ya. Oleh karenanya dari sekarang ini Anda sudah mempunyai outline gitu ya mengenai tesis yang akan Anda tulis nanti. Karena pengalaman yang sudah-sudah itu kalau sudah materinya habis, gitu ya, kuliahnya habis, nulisnya males juga gitu ya. Akhirnya menghambat ya, proses penyelesaian studi Anda. Oleh karena dari sekarang Anda sudah mulai merancang gitu ya mengenai tesis yang akan Anda tulis. Baik saudara, kalau ada yang ingin saya persilakan, kalau tidak ada saya pikir cukup ya pertemuan kita ya. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Ya, selamat sore, saya izin keluar. Selamat sore, Prof.